Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Pro Good Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita mayat terpotong di hutan jati bagian terakhir. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Kasus ini semakin menarik dan menantang. Aku jadi semakin yakin bersemangat untuk menyelesaikan kasus ini dan menyeret pelakunya ke dalam jeruji besi. Jatmiko kembali melangkah masuk ke dalam mobilnya. Diperiksanya keadaan mobil dengan seksama. Sudah bersih dan tidak ada lagi seekor ular pun yang terperangkap di dalam mobil BMW itu. Tidak lama kemudian mobil itu terdengar segera meluncur meninggalkan desa Panda menuju Karangmojo. Mobil itu membelok tajam di tikungan ujung jalan. Nyala lampu merah belakang tampak lebih terang karena sentakan rem. Dua orang keluar dari dalam kedai dan memperhatikan mobil BMW itu menghilang di tikungan jalan. Kita gagal, Sobran. Polisi itu sedang bernasib mujur. Sebaliknya, kita segera meninggalkan tempat ini. Baiklah, kita selesaikan tugas terakhir kita, mencari pemuda bernama Johan sekaligus mencari dokter itu. Aku sudah sangat ingin mengakhiri pekerjaan ini. Resikonya terlalu besar. Sesaat kedua orang itu hanya berpandangan. Lalu orang yang bernama Sobran kemudian berjalan meninggalkan kedai itu. Diikuti Rais yang mengikut di belakangnya. Parmin sambil melangkah mundar-mandir di ruang tengah. Sebuah pipa dari gading berwarna kekuningan terselip di sudut bibirnya. Sesekali lelaki ini melayangkan pandangannya keluar melalui jendela yang terbuka. Sementara istrinya Sulastri duduk merendah di atas kursi. Sesekali perempuan ini batuk-batuk. Mukanya terlihat sangat pucat. Bagaimana dengan kabar ditemukan mayat seorang perempuan di hutan jati perbatasan Wonosari dan Wonogiri beberapa waktu yang lalu? Sulastri bertanya sembari meletakkan hasil rendanan di atas meja. Sebenarnya terlalu jauh kalau kita menghubungkan lenyapnya Galuh dengan mayat itu, jawab Parmin. Tapi bukannya saya sudah meminta Pak nih mengirimkan Supri ke sana untuk menyelidiki dan mencari tahu apakah Supri sudah kembali? Sulastri bertanya. Sudah, jenazah itu disimpan di rumah sakit Wonosari karena sampai detik ini belum bertemu dengan keluarganya. Kalau begitu, Supri itu pasti mengenali jenazah tersebut, ujar Sulastri. Parmin menggeleng. Wajah mayat itu tidak dapat dikenali lagi. Hancur seperti bekas dicincang. Lalu Parmin tidak meneruskan kata-katanya. Lalu apa Pak nih? Parmin menggelengkan kepala. Aku tidak mau mengatakannya padamu. Terlalu mengerikan. Mengerikan? Apanya yang mengerikan? Kau harus mengatakannya padaku Pak nih. Menurut Supri, mayat itu telah dibantai secara keji, dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Gusti Allah, siapa yang berbuat sekejam itu? Desis Sulastri. Dia terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba saja muncul keinginan itu dalam hatinya. Pak nih, kita harus berangkat ke Wonosari. Kita harus melihat sendiri mayat terpotong-potong itu. Jangan-jangan. Suara Sulastri tercekik terputus. Tubuhnya duduk di tepi ranjang. Wajahnya menunjukkan rasa ngeri. Namun kemudian tampak ada air mata yang meleleh di kedua pipinya. Kau berada dalam keadaan tidak sehat seperti ini. Mau ke Wonosari? Jangan mencari penyakit baru Bune, ujar Parmin. Aku masih kuat untuk ke Wonosari. Jangankan Wonosari, ke ujung dunia pun akan kudatangi demi mencari kejelasan diri anak kita. Jika kau memang ingin mengetahui mayat siapa yang ditemukan di hutan jati itu, biar aku dan Kang Dim
yang akan pergi ke sana. Tidak Pak Nih, aku harus ikut, aku harus ikut. Parmin menghela napas dalam akhirnya berkata, jika itu maumu, baiklah, aku akan menyuruh Supri untuk bersiap-siap. Mungkin Kang Daim akan kuajak serta. Lalu Parmin keluar dari kamar. Jatmiko, Marwan dan Parman dan beberapa perawat bersama-sama berdiri ketika rombongan dari Wonogiri itu sampai di depan lobi rumah sakit. Rombongan itu terdiri dari Parmin, lalu istrinya Sulastri yang mengenakan baju ringkas dan celana panjang berwarna hitam, serta induk Semanggalu semasa kuliah di Jogja, yaitu Kang Daim. Setelah saling memberi salam dan saling menghormat, Jatmiko langsung berkata, beberapa hari yang lalu anak buah saya melaporkan bahwa sopir Pak Parmin telah datang kemari untuk melihat mayat yang ditemukan di hutan jati itu. Menurut sopir itu, Pak Parmin telah kehilangan putri bernama Galuh. Apakah betul begitu? Parmin menganggukkan kepalanya. Sebelum dia menjawab, istrinya mendahuluinya bicara. Kami ingin melihat mayat itu. Saya tidak berani menolak, tapi apakah ibu punya keberanian untuk melihatnya? Lain dari itu, apakah Pak Parmin memperbolehkan? Apakah jenazah itu ada di dalam rumah sakit ini? Tanya Parmin pula. Saya akan mengantarkan ke ruangan penyimpanan jenazah, kata Jatmiko sembari tersenyum ramah. Mari sama-sama ikut saya ke dalam. Habis berkata begitu, Jatmiko masuk ke dalam, diikuti oleh Parmin dan Sulastri. Sebelumnya diam-diam Jatmiko memperhatikan wajah satu persatu, wajah orang-orang yang ada di depan lobi rumah sakit itu. Wajah Parmin tampak kaku membesi, di sebelahnya istrinya kelihatan pucat. Urat-urat lehernya menyembul dan bibir bawahnya tampak digigit untuk dapat menahan tekanan batin. Menunggu dengan segala ketabahan, Kang Daim sementara itu berdiri di ujung kiri luar lobi rumah sakit sambil mengisap sebatang rokok. Tampaknya dia juga tenang, tapi mata Jatmiko yang tajam melihat bagaimana jari-jarinya yang menyebit rokok itu gemetaran. Sesampai di kamar mayat, seorang penjaga tampak mengangguk hormat seraya membuka pintu berwarna putih. Jatmiko melangkah masuk. Parmin dan Sulastri masih berdiri terpaku di ambang pintu. Jatmiko menghentikan langkahnya, lalu dia berpaling pada Parmin dan berkata, Pak Parmin dan Ibu, silakan masuk untuk menyaksikannya sendiri. Parmin berpaling pada istrinya. Perempuan ini memandang tidak berkedip ke arah peti yang tersusun rapi di dalam ruangan. Lalu dengan segala ketegaran tapi dada berdebar keras, perempuan ini melangkah masuk. Suaminya mengikuti setelah memandangi wajah-wajah di depannya satu demi satu. Jatmiko kemudian membungkuk. Perlahan-lahan penutup peti kayu itu dibukanya. Begitu penutup peti terbuka dan isinya terpampang jelas. Seruan-seruan tertahan keluar dari beberapa mulut. Parman tersurut mundur hampir 2 langkah. Lain halnya Sulastri. Perempuan ini tampak tegak tanpa berkedip. Namun sesaat kemudian dia mengeluarkan pekikan kecil, lalu jatuh duduk nyaris pingsan. Suaminya buru-buru menolong, menyandarkan ke dinding. Kau tidak apa-apa Bune? Tanya Parmin. Sang istri berusaha menjawab, tapi tidak ada suara yang keluar. Akhirnya dia menggeleng-gelengkan kepala saja. Dan dia berkata setengah berteriak, itu bukan Galuh, bukan putriku. Apakah jenengan sudah yakin betul Pak Parmin? Tanya Jatmiko. Pasti sekali. Tiba-tiba istri Parmin yang dari tadi kelihatan seperti mau pingsan bangkit berdiri. Dia memandang ke dalam peti di mana terletak potongan kepala dan bagian tubuh lainnya. Anakku, jerit perempuan itu lalu menutup mukanya dengan kedua tangannya. Itu anakku, itu Galuh. Lalu perempuan itu menangis keras sekali. Bune, tenang,
Hentikan tangisanmu. Itu bukan anak kita, Bune. Percayalah. Tidak, tidak. Itu memang Galuh. Ada tai lalat di telapak kaki tangannya. Itu anak kita, Pak. Anak kita. Parmin menggoncang tubuh istrinya dengan keras. Bune, mayat itu bukan anak kita. Sulastri tidak menjawab. Suara tangisannya semakin keras. Parmin berpaling pada Kang Daim yang telah menyusul ke dalam ruangan penyimpanan jenazah. Siapkan mobil, kita kembali ke Wonogiri saat ini juga, perintah Parmin. Sebelum Kang Daim bergerak melangkah, Jatmiko mengeruk sesuatu dari dalam saku bajunya, mengeluarkan sebuah benda, lalu dia mendekati istri Parmin. Seraya mengacungkan benda itu, dia bertanya, "Ibu, apakah jenengan mengenali anting-anting ini?" Sulastri turunkan kedua tangannya yang menutupi muka. Matanya terbelalak melihat anting-anting emas di tangan Jatmiko. Suaranya bergetar ketika berkata, Itu anting-anting Galuh. Apakah jenengan juga mengenali gelang ini?" bertanya Jatmiko lagi, sembari memperhatikan gelang emas berukiran kepala ular yang berada di genggaman tangan kirinya. Sulastri terpekik. Cincin itu, cincin emas kepala ular, itu juga milik putriku. Aku yang menyuruh membuat pada seorang pengrajin di kota gede. Dari mana? Katakan dari mana Pak Polisi mendapatkan perhiasan itu? Anting ini saya temukan dalam kain putih membungkus mayat ketika ditemukan di puncak bukit, jawab Jatmiko. Dan cincin emas dan anting-anting ini sengaja saya ambil dari jenazah setelah sampai di sini, berkata Jatmiko. Kalau begitu sudah jelas, jenazah dalam peti ini adalah jenazah putri Pak Parmin dan ibu, kata Jatmiko. Tidak mungkin itu anakku, teriak Parmin. Tubuhnya terhuyung nanar, lalu tersandar di tembok. Jatmiko berpaling pada Kang Daim, lalu berkata, sebaiknya segera dipersiapkan peti untuk membawa jenazah ini ke Wonogiri, lalu menguburkannya. Lalu pada Parmin orang tua itu berkata sambil memegangi bahunya, Dik Parmin, kau harus tabah menghadapi kenyataan kehilangan putrimu secara mengenaskan ini. Parmin menganggukkan kepala. Walau Galuh hanya anak tiriku, tapi aku sudah menganggapnya sebagai anakku sendiri. Apalagi aku memang tidak punya anak lain. Ya Tuhan, jika itu memang jasad anakku, memang sebaiknya harus cepat-cepat dibawa ke Wonogiri dan diurus pemakamannya. Ada satu hal yang perlu saya jelaskan pada jenengan Pak Parmin, kata Jatmiko perlahan, hampir berbisik, tapi masih sempat terdengar oleh Sulastri. Putrimu itu meninggal dalam keadaan hamil antara 4-5 bulan. Apa? Putriku hamil? Sepasang mata Parmin membeliak. Dia berpaling pada istrinya. Justru saat itu, Sulastri yang sudah sempat mendengar keterangan Jatmiko langsung menjerit keras, dan untuk kedua kalinya tubuhnya terkulai. Kali ini dia benar-benar pingsan, tersungkur di lantai. Beberapa orang perawat segera menghampiri, lalu menggotongnya dan membaringkan di atas kursi panjang di luar ruangan. Tidak bisa, tidak, pasti dia, pemuda keparat itu, teriak Parmin tiba-tiba seraya mengepalkan tinju kanannya. Pasti Johan yang melakukannya. Dia menghamili Galuh lalu membunuh putriku. Dia sendiri melenyapkan diri entah kemana. Kowe tak akan bisa lari jauh. Kemanapun kau pergi akan kucari, akan kubunuh, akan kucincang tubuhmu sampai lumat. Pemuda jahanam, terkutuk kau Johan. Parmin teriak-teriak kalap. Parasnya memerah dan membesi, amarahnya meluap. Tubuh lelaki tua itu lalu terduduk berlutut di lantai. Air mata membasahi kedua pipinya yang telah keriput dimakan usia. Semua orang yang melihatnya hanya bisa terdiam.
dan menundukkan wajah dalam-dalam. Jatmiko berjalan menghampiri Parmin yang masih terduduk lemah bersandar pada tembok. Bapak tidak usah terlalu risau jika memang pemuda bernama Juan itu dicurigai sebagai pelakunya. Sekarang juga akan saya perintahkan beberapa anak buah saya untuk mencari pemuda itu. Parmin hanya mengangguk pelan. Parasnya yang murung jelas terlihat kesedihan di sana. Malam sangat gelap, pekat menghitam membungkus tempat di mana orang-orang itu mengadakan pertemuan hingga kedua wajahnya sulit dikenali. Sebuah mobil Mercy berwarna merah kehijauan giok terparkir tepat di depan kedua orang itu. Si kemudi tidak ikut turun sedikit pun, masih tetap berada di dalam mobil. Jendela depan samping kiri sengaja dibuka sedikit agar suara si pengemudi Mercy bisa terdengar sampai keluar. Ada hal mendesak apa hingga meminta pertemuan ini? Pengemudi Mercy bertanya dengan suara berat. Dokter itu tidak ada di tempat kediamannya. Menurut tetangga-tetangganya, dia menghilang begitu saja setelah ada seorang menjemputnya. Berarti saat lenyapnya hampir bersamaan dengan menghilangnya pemuda bernama Juan itu. Lelaki dalam mobil mengusap mukanya beberapa kali. Ada keringat dingin membasahi wajahnya. Aku juga khawatir pada dua orang itu. Rais, Sobran, sekarang cari lagi kedua orang itu dengan teliti. Tempo hari kalian berdua aku perintahkan untuk segera membereskan kedua orang itu. Tapi kalian malah gagal. Celakanya, dua orang itu menghilang seperti ditelan bumi. Satu lagi tugas kalian, membereskan polisi itu juga gagal. Suara orang di dalam mobil terdengar gusar dengan nada meninggi. Aku tidak mau melihat kegagalan ini lagi. Tempo hari aku berharap urusan segera beres. Kalian meninggalkan desa ini sejauh-jauhnya dan mulai hidup baru dengan rumah dan harta yang telah aku persiapkan untuk kalian berdua. Jika kalian masih menginginkan hal itu, perintahku harus kau lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, nasibmu akan masuk dalam daftar hitamku. Jangan lupa, kau ikut terlibat banyak dalam urusan ini. Saya mengerti. Kalau begitu, izinkan kami pergi sekarang. Jika kalian ingin bicara lagi, jangan di luar seperti ini. Kalian bisa datang ke rumah, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Justru jika ada yang melihat, bisa tambah tidak beres urusan ini. Pohon dan semak belukar ini sekarang telah memiliki mata dan telinga. Kalian mengerti? Kami mengerti. Dua orang itu menjawab serempak. Kalian boleh pergi sekarang. Kedua orang itu bergerak meninggalkan tempat itu. Bayangan tubuhnya segera lenyap di kegelapan malam. Terdengar suara mesin mobil dihidupkan. Mobil Mercy itu memutar agak jauh di depan, lalu kembali lagi, meluncur ke arah semula. Saat kemudian mobil itu berlalu. Setelah mobil berlalu, sosok tubuh bangkit dan keluar dari persembunyiannya di balik pohon asem yang tumbang dan ditutupi oleh rimbunnya semak belukar. Sosok tubuh itu memperhatikan mobil tadi yang sekarang tengah membelok di sebuah tikungan tajam. Lampu belakangnya menyala merah lebih terang karena injakan pedal rem dan plat nomornya. Sialan, orang itu cukup cerdas juga. Plat nomornya sengaja ditutup menggunakan kertas berwarna hitam. Tapi aku ingat jenis mobil itu. Tidak banyak yang punya mobil mewah seperti itu. Aku sangat kagum dengan Pak Jatmiko. Nalurinya tidak pernah salah. Memang dari awal bencana ini bersumber dari desa ini. Orang ini tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Rupanya setelah kejadian ular sendok masuk dalam mobil, Jatmiko yang masih curiga memerintahkan Marwan untuk kembali ke desa Panda seorang diri, menyusup ke desa ini untuk menghimpun keterangan. Malam semakin larut, tak kalah mata Marwan yang tajam melihat sekelebatan dua orang
yang berjalan berjingkat-jingkat. Berjalan ke arah tepi desa yang sepi dan gelap karena penuh pohon besar dan semak belukar. Berhati-hati polisi itu menguntit 2 orang yang mencurigakan itu. Dan kemudian 2 orang itu berhenti tepat di depan sebuah mobil yang terparkir dalam kegelapan malam. Tanpa membuang waktu, Marwan bersembunyi di balik pohon yang tumbang. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 langkah dari pertemuan orang-orang itu. Lelaki itu bercerita dengan muka tegang. Beberapa kali terlihat dia menggigit bibir. Kalimat-kalimat yang keluar dari bibirnya terdengar sesekali terbata-bata dan gemetaran. Setelah meraih segelas air putih yang ada di depannya, lelaki tua itu melanjutkan perkataannya lagi. Jatmiko dengan seksama menyimak setiap perkataan dari lelaki itu yang diketahui bernama Supri. Jatmiko dan Parman terlonjak dari tempat duduknya. Marwan yang bertengah bersiap merokok melenggak kaget. Akibatnya ia terbatuk. Rokoknya terjatuh ke pangkuan, menimbulkan percikan api pada celana jin yang dikenakannya. Cepat-cepat ia tepiskan puntung rokok menyala itu. Tentu saja orang ini kalang kabut. Dari orang ini mereka kemudian mendapatkan keterangan mengejutkan. Sebagai pembantu di tempat kediaman Juragan Parmin, saya diam-diam mengetahui adanya hubungan gelap antara Juragan dengan anak tirinya Galuh. Ketika gadis itu hamil, Juragan menjadi bingung dan sangat ketakutan. Tunggu dulu, Marwan memotong. Tidak masuk akal kalau Galuh mau melayani ayah tirinya itu. Secara wajar memang begitu, tapi Juragan telah mencekoki anak tirinya itu dengan semacam obat perangsang. Supri menjelaskan. Sopir tua itu lalu melanjutkan. Dengan iming-iming sejumlah uang dan beberapa petak sawah. Celakanya, pemilik kos itu yang bernama Daim mau menolong Juragan yang sedang kesulitan. Daim membawa Mbah Galuh ke dokter untuk menggugurkan janinnya. Dokter itu dipaksa agar menggugurkan kandungan Mbak Galuh. Tapi gagal karena kandungannya sudah besar dan janinnya sudah kuat. Mbak Galuh meninggal dunia waktu kandungan digugurkan. Ketika hal itu dikabarkan pada Juragan, Juragan menjadi tambah ketakutan. Akhirnya Juragan datang sendiri ke rumah dokter itu pada tengah malam. Kami diperintahkan ikut. Di situ, di rumah dokter, mayat Mbak Galuh kemudian dipotong-potong. Sampai di situ Supri menghentikan ucapannya. Wajahnya terlihat muram, semacam ada perasaan yang sangat bersalah dari diri lelaki tua itu. Siapa yang melakukannya? Tanya Jatmiko. Kang Daim, juga Juragan Parmin, saut Supri. Manusia-manusia biadab, desis Jatmiko geram. Tangan kanannya mengepal gemas. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Potongan-potongan mayat Mbak Galuh dibuntal dalam sebuah kain putih. Terlebih dahulu Juragan memecah wajah mayat hingga tidak mungkin dikenali. Saya kemudian diperintahkan menggotong mayat dalam buntelan bersama Daim dan 2 orang lagi. Saya tidak tahu namanya. Mayat itu kemudian dibawa dan dibuang di perbukitan 1000 di tengah hutan jati sebelah selatan. Setahu kami, Galuh mempunyai seorang kekasih bernama Johan. Tapi pemuda itu lenyap hampir bersamaan ditemukan mayat di puncak hutan jati itu. Jatmiko bertanya sembari meraih cangkir berisi kopi susu yang tersaji di hadapannya. Juga dokter bernama Jundi itu lenyap dari rumahnya. Apakah Johan tidak mengetahui kalau kekasihnya hamil? Mas Johan memang tidak mengetahui kehamilan itu. Dia seorang pemuda polos dan sopan. Dan dia bukannya melenyapkan diri, tapi sengaja sembunyi demi keselamatannya. Orang-orang suruhan Juragan Parmin berkali-kali hendak membunuhnya secara gelap. Dia lalu bersembunyi di satu tempat. Dokter itu ikut sembunyi bersamanya karena memang Mas Johan yang menjemputnya malam-malam. Mereka merencanakan
untuk melapor pada pihak berwajib, tapi tidak berani keluar dari tempat persembunyian karena orang-orang juragan ada di mana-mana. Kalian tahu di mana tempat persembunyian Johan dan dokter Jundi itu? Tanya Jatmiko. Supri mengangguk. Kalau begitu, malam ini juga tolong antarkan kami ke sana, ujar Jatmiko lagi. Tapi sebelumnya, tolong perintahkan kepada orang-orang segera lakukan penangkapan kepada orang yang bernama Daim itu. Aku yakin dia masih ada di sini, belum pulang ke Jogja. Siapa? Marwan berdiri lalu beranjak dari tempat duduknya. Tidak berapa lama, terlihat ia bicara dengan beberapa polisi yang ada di Serambi. Malam sudah turun ketika Supri membawa Jatmiko, Parman dan Marwan di tempat persembunyian Johan serta dokter Jundi. Tempat itu ialah sebuah rumah papan jati yang terletak dalam rimba belantara. Merupakan rumah kecil tempat orang beristirahat pada siang hari atau menginap pada malam hari ketika melakukan perburuan. Dan di rumah ini adalah milik mendiang Lurah Dadap yang merupakan kakek dari Johan. Tampaknya kita keduluan orang lain, bisik Jatmiko kepada kedua anak buahnya dari balik semak belukar sambil menunjuk pada sebuah mobil Mercy mewah yang terparkir di bawah pohon akasia. Di bagian lain di sebelah belakang rumah papan, kelihatan pula satu mobil Toyota Hardtop berwarna hitam. Parman tiba-tiba berbisik, Mercy hijau itu yang aku lihat malam itu. Meski tidak begitu jelas saat itu, tapi saya yakin itu mobil yang sama. Supri yang sedari tadi hanya diam diliputi ketegangan. Dengan suara bergetar, ia berkata, mobil itu milik juragan Parmin. Dan mobil itu juga jarang digunakan. Bahkan saya yang telah lama menjadi sopir pribadinya tidak diizinkan pun untuk membawa mobil itu. Juragan sering mengendarainya sendiri. Bagus, kalau begitu ada di sini semua, urusan bisa dibikin tuntas, ujar Jatmiko geram. Perkataannya hanya sampai di sini saja. Tak kalah tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara pekikan lelaki. Itu teriakan dokter Jundi, memberitahu Supri yang mengenali suara dokter itu. Lalu menyusul suara bentakan, juragan keparat, apa dosa dokter itu? Maka kau hendak membunuhnya? Apa kau tidak puas hanya dengan membunuh anak tirimu yang kau rusak kehormatannya? Manusia iblis, kau boleh bunuh aku, tapi lepaskan dokter itu. Itu suara Mas Johan, Supri berbisik. Lalu terdengar suara bentakan juragan Parmin. Soal kematianmu tidak usah kau risaukan anak muda. Aku memang tidak pernah suka padamu. Kau saksikan dulu bagaimana aku membunuh dokter tidak berguna ini. Bagaimana kelak engkau akan menyusulnya sesaat lagi. Tanpa pikir panjang lagi, saat itu juga Jatmiko, Marman dan Parman langsung melompat keluar dari balik semak belukar. Sebuah revolver telah tergenggam di tangan masing-masing. Sementara Supri masih tersembunyi di balik semak-semak. Air hangat nampak merembes keluar dari balik celananya. Dengan kaki kirinya, Jatmiko menendang pintu papan hingga hancur berantakan. Lalu diikuti oleh kedua anak buahnya. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah yang diterangi sebuah lampu minyak. Di lantai rumah tampak tergeletak seorang lelaki parubaya dengan rambut berwarna kelabu yang membeliak dan gemetaran sekujur tubuhnya karena ketakutan. Di depan juragan Parmin tengah menodongkan sebuah pistol ke arah pelipis dokter parubaya itu. Di salah satu sudut seorang pemuda dalam babak belur tersandar di dinding tanpa bisa bergerak. Di sampingnya dua orang berwajah kasar berpakaian hitam sesekali menjejakkan kakinya ke arah tubuh pemuda itu. Dialah Johan, kekasih Galuh. Juragan, hentikan semua ini. Menyerahlah. Kau harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Yang berteriak adalah Parman. Lelaki ini langsung menyerbu Parmin.
Kedua tangannya berkelebat ke arah pergelangan tangan sang juragan, berharap dengan memukulnya maka pistol itu akan terjatuh ke lantai. Ketika pintu rumah hancur berantakan dan 3 orang lelaki memakai jaket hitam serta berbadan tegap berkelebat masuk sambil menodongkan revolver. Pada saat yang sama Parman berteriak. Juragan itu langsung mundur. Pistol yang tadi hendak ditembakkan ke kepala Judi kini diarahkan kepada Parman. Dor! Satu letusan bergema. Sebagai seorang polisi yang bisa dibilang memiliki pengalaman yang banyak, segera saja Parman membuang dirinya ke samping. Timah panas itu hanya berjarak setengah jengkal dari batok kepalanya. Timah itu menembus guci besar dari tanah liat yang ada di pojok ruangan. Guci itu hancur berkeping-keping, berserakan di lantai. Melihat anak buahnya terancam bahaya, dengan cepat Jatmiko menendang dengan keras ke arah sambungan siku juragan Parmin. Lelaki itu terdengar melolong kesakitan. Pistol terlepas dari genggaman tangannya. Sikunya patah. Dia tersandar di dinding dengan napas yang memburu. Menahan rasa sakit di sambungannya sikunya yang terasa sakit dan nyeri luar biasa. Mengetahui ada 3 polisi dengan revolver di tangan, 2 orang berwajah kasar itu nyalinya langsung lumer. Serta-merta mereka berusaha melarikan diri dengan cara melompati jendela samping yang terbuka. Baru 1 langkah, 2 letusan revolver terdengar memecah kesunyian. Disusul oleh suara orang kesakitan. Lalu 2 orang itu rebah ambruk ke lantai, menggerang kesakitan. 1 peluru bersarang tepat di betis masing-masing kedua orang itu. Juragan Parmin rupanya masih ingin mengadakan perlawanan. Lelaki tua ini berdiri sembari menahan sakit. Diraihnya balok kayu yang tadi sempat dipakai untuk mengajar Johan dengan tangan kiri. Dia berusaha memukulkan balok kayu itu ke arah kepala Marwan yang berdiri tegak tidak jauh dari tempatnya. Mengetahui balok kayu terayun deras ke arah kepalanya, dengan mudah anak buah Jatmiko itu menghindar sembari memukul lengan juragan Parmin dengan merampas balok kayu sebesar lengan orang dewasa ini. Jatmiko sempat melirik ke arah 2 orang lelaki yang masih terkapar merintih di lantai. Darah mengucur deras dari kaki kedua orang itu, membasahi kaki dan beberapa berceceran di lantai. Menggenang merah, sejenak ia tertegun. Aku ingat 2 orang ini yang beberapa kali aku lihat di warung makan itu. Aku juga yakin ular sendok itu peliharaan mereka berdua. Sersan itu kemudian melanjutkan langkahnya menghampiri juragan Parmin. Saat itu selain menderita cedera pada kedua lengannya dan kesakitan akibat pukulan, juragan Parmin memang sudah pasrah karena sadar tidak bisa berkelit lagi. Aku pasrah menerima segala hukuman, katanya dengan suara serak. Terbayang di pelupuk matanya saat-saat dia membacok memotongi tubuh anak tirinya itu. Juragan Parmin menutup wajahnya dengan 2 telapak tangan, lalu menangis dengan sesenggukan. Dan Johan bersusah payah dengan sedikit terhuyung menahan sakit mendekati ketiga polisi itu. Setelah dekat, pemuda itu berulang kali mengucapkan terima kasih. Mari kita tinggalkan tempat ini, Parman. Marwan, tolong borgol ketiga orang itu. Aku akan minta pertolongan ke polsek terdekat. Johan, kau siap untuk bersaksi di pengadilan kelak? Siap, Pak Polisi. Pemuda itu tersenyum. Tiba-tiba di ambang pintu, Supri berjalan terbokoh-bokoh. Bagian celananya hampir ke lutut, tampak basah kuyup. Semua orang yang melihat hal itu tidak dapat menahan tawanya. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan cerita-cerita baru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.